Perkenalkan, nama saya Yosua dan Fisra Jamanurung dengan NIM 670520107. Saya dari kelas D3 Teknologi Telekomunikasi 4402. Video kali ini saya akan menjelaskan apa itu multimedia. Pengertian multimedia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, multimedia artinya penyediaan informasi pada komputer yang menggunakan suara, grafika, animasi, dan teks. Jika dijabarkan, multimedia terdiri dari dua kata yaitu multi dan media. Multi artinya lebih dari satu, sedangkan media artinya sarana untuk menampilkan atau mendistribusikan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, musik, dan lain-lain. Jika digabungkan, kedua kata tersebut dapat diartikan secara harafiah. Multimedia adalah kombinasi berbagai sarana, baik berupa teks, gambar, suara, animasi, maupun video untuk menampilkan atau sebagai medium untuk mendistribusikan informasi secara interaktif dalam berbagai bentuk melalui peralatan digital. Ada beberapa aspek multimedia. Itu yang pertama ada teks, yang kedua suara, yang ketiga gambar, yang keempat animasi, dan yang kelima video. Sejarah multimedia. Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection atau AVC dan Video Adapter Card PS2. Pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Media memungkinkan pemakai komputer untuk mendapatkan output dalam bentuk yang jauh lebih kaya daripada media tabel dan grafik konvensional. Pengguna dapat melihat gambar 3 dimensi, foto, video bergerak atau animasi, dan mendengar suara stereo, rekaman suara, atau alat musik. Kategori multimedia. Berdasarkan interaksi dengan user, multimedia dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, pada non-interaktif multimedia, user tidak mempunyai kendali atas aliran informasi dari aplikasi multimedia dan tidak ada interaksi timbal balik dengan user atau audiens. Yang kedua, pada interaktif multimedia atau non-linear multimedia, user berperan aktif dalam mengatur jalannya aplikasi atau arus informasi yang mau ditampilkan. Pemanfaatan multimedia. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan. Multimedia sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Dapat dilihat untuk materi pengajaran pada anak-anak sudah banyak dibuat dalam bentuk permainan. Misalnya materi tentang matematika dibuat menjadi permainan yang menyenangkan sehingga anak-anak mudah memahami materi. Kedua, dalam bidang bisnis. Untuk penerapan multimedia dalam bisnis dapat terdiri dari materi presentasi, training, demo produk, iklan, digital katalog, atau kios informasi. Apabila hanya dilihat dari gambar, pengguna tidak akan mengetahui bagaimana cara membuat aksesoris pada gelang karet ini. Namun, berkat dukungan multimedia, cara pembuatan berbagai jenis aksesoris dapat dilihat pada YouTube seperti gambar. Semakin banyak yang tahu cara membuat aksesoris dari YouTube, semakin tertarik orang-orang untuk membeli karet gelang ini. Yang ketiga yaitu di tempat umum. Multimedia di tempat umum biasanya dalam bentuk kios informasi. Pada tempat umum seperti tempat pembelanjaan atau perbankan seringkali menyediakan kios informasi, sehingga untuk situasi tertentu dapat langsung mencari informasi yang diinginkan tanpa perlu menunggu bantuan dari petugas. Di tempat hiburan seperti dunia fantasi juga memerlukan kios informasi seperti ini. Dengan tampilan yang menarik, kios informasi ini memudahkan pengunjung mencari informasi yang dibutuhkan.
keempat ada dunia maya. Dengan adanya multimedia di dunia maya atau internet, tampilan web mulai dinamis dan lebih menarik, serta dapat melihat berbagai macam video menarik di YouTube. Di dunia maya semakin banyak pengguna yang semakin memanfaatkan multimedia ini, baik dalam pembuatan video singkat maupun foto yang telah diedit jadi lebih menarik. Yang kelima ada di bidang hiburan. Pada bidang hiburan sudah banyak sekali peranan multimedia, khususnya di bidang game serta tonton film bioskop. Umumnya di kalangan anak muda yang menyukai tonton film bioskop. Film-film yang sedang diputar di bioskop akan ditampilkan trailer untuk menarik minat penonton. Trailer ini dapat ditemukan pada website bioskop yang memutar film tersebut. Dan keenam yaitu rumah. Penggunaan multimedia juga dapat ditemukan di rumah. Bisa terlihat pada televisi yang sudah menggunakan interaktif TV. Kemudian rekaman video yang bisa transfer menjadi format digital, membuat animasi dari berbagai macam foto kenang-kenangan seperti foto pernikahan dan lain sebagainya. Tipe aplikasi multimedia. Tipe aplikasi multimedia terdiri dari pertama itu presentasi. Presentasi adalah serangkaian slide yang berurutan yang terdiri dari kombinasi elemen multimedia yang ada. Umumnya presentasi dibuat dengan Microsoft PowerPoint atau Canva. Biasanya tipe presentasi digunakan pada saat penyampaian atau menjelaskan suatu produk saat rapat. Kedua itu ada pembuatan logo. Logo merupakan simbol yang memiliki arti tertentu, di mana di kalangan masyarakat logo sangat penting. Dalam pembuatan logo sudah termasuk dalam multimedia karena melibatkan desain atau menghasilkan gambar yang menarik dan memiliki arti. Yang ketiga ada video. Dalam multimedia, definisi video adalah sumber multimedia visual yang menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan gambar yang bisa bergerak. Yang keempat ada animasi 2D atau 3D. Animasi adalah gambar bergerak yang dibuat dari gambar, model, dan lain-lain yang difoto atau dibuat oleh komputer. Simulasi gerakan yang dibuat dengan rangkaian gambar itu disebut dengan animasi. Namun cara kerjanya sebenarnya sedikit lebih rumit. Dan yang terakhir yaitu adalah simulasi. Tipe berikutnya adalah simulasi yang umumnya menggunakan komputer untuk melakukan hal seperti ini di dunia nyata. Bentuk simulasi juga umumnya digunakan untuk pelatihan atau sebagai informasi bagi pengguna. Aplikasi berbentuk simulasi umumnya lebih interaktif. User dapat memilih yang diinginkan. Elemen multimedia yang digunakan terdiri dari teks, video, suara, bahkan animasi. Contohnya simulasi bagaimana menangani pertolongan pertama pada kecelakaan. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang multimedia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.